Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Senang sekali saya Febrian bisa hadir kembali menyapa Tribuners siang hari ini, 28 Januari 2024 dalam program Live Reporter aja. Tribuners, untuk berita pertama kita di siang hari ini, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terus menunjukkan angka yang signifikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yang kini masuk dalam kategori zona merah. Untuk selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Teraja, rekan Freddy Samuel. Silakan rekan Freddy. Ya, terima kasih, PB, dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak berkaki empat, khususnya kerbau dan sapi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan beberapa bulan terakhir cukup tinggi, khususnya baik di Kabupaten Tanah Toraja maupun di Kabupaten Toraja Utara. Pada akhir 2024, khususnya lonjakan kasus ini dilaporkan cukup signifikan hampir di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Berdasarkan arahan Menteri Pertanian RI, menyuruh Kepala Balai Besar Veteriner Maros, DRH Haji Agustia MP, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Hewan Bolu, Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada hari Senin 27 Januari 2025. Kepala Balai Besar Veteriner Maros tersebut didampingi oleh dokter hewan dari Dinas Pertanian Toraja Utara, DRH Rostiani Silta, di mana melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada pedagang dan pembeli di Pasar Hewan Bolu. Kepada Tribun Toraja dalam wawancaranya, DRH Haji Agustia MP mengatakan bahwa PMK bukan berarti penyakit yang tak dapat dicegah, namun perlu ada kerjasama tidak hanya dari Dinas Pertanian terkait, juga kerjasama oleh pedagang dan juga masyarakat. Kiranya agar selalu melaporkan terkait ciri-ciri PMK tersebut, yang dimana mulai dari mulut dan kukunya mengeluarkan busa atau cairan dan ada seperti luka, di mana warga harus melaporkan ke dinas terkait agar hewan ternak tersebut dikarantina melalui kandang karantina secara mandiri selama 14 hari untuk membedakan kerbau atau hewan yang ternak yang sehat maupun yang telah terjangkit. DRH Agustia juga menambahkan bahwa dalam penekanan kasus PMK khususnya di Toraja secara umum, ia berharap juga dinas terkait segera mengupdate data-data terbaru. Diberitakan sebelumnya pada tahun 2024 ada 73 kasus PMK yang ada di Kabupaten Toraja Utara, sedangkan tahun 2023 kasus PMK di Toraja secara umum cukup landai, dan pada tahun 2022 kasus PMK di Toraja Utara tercatat sebanyak 158 kasus. Yang diberitakan sebelumnya dilansir dari Tribun Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Ibu Nurlina Saking, mengatakan bahwa kasus PMK yang cukup tinggi tercatat di beberapa kabupaten di Sulsel, yaitu di Goa, Takalar, Sinjai, Makassar, Toraja Utara, Palopo, dan Bone, yang dimana ada peningkatan di 7 kabupaten yang terbaru. Sedangkan Kabupaten Goa mencatat dengan kasus tertinggi dengan 900 ternak terjangkit, disusul Kabupaten Takalar dengan 600 kasus. Kepada Tribun Toraja juga, Kepala Balai Veteriner mengatakan bahwa PMK ini ada vaksinnya, namun sekali lagi bukan hewan yang terjangkit yang diberikan vaksin, namun
hewan yang masih sehat. Dia mengatakan bahwa karena setiap vaksin itu mempunyai masanya atau batas waktunya, jadi pihak dari Dinas Pertanian Sulsel sendiri dan Kementerian sendiri tidak memberikan stok langsung kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya pelaporan, maka vaksin tersebut akan segera dikirim atau didata karena terkendala batas atau masa dari vaksin tersebut. Seperti itu, saya bisa kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy. Selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan wawancara bersama Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Dr. Hewan Haji Agustia MP. Puji Tuhan, hari ini saya hadir nih di antara teman-teman para pelaku usaha untuk pasar ternak bolu ya, perlu untuk hewan kerbau. Di sini saya dapat informasi dari Pak Rifano dengan beberapa informasi dinamika penyakit PMK. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Toraja Utara, Toraja dan sekitarnya bahwa PMK ini nggak kiamat. Ini penyakit yang bisa disembuhkan, tapi juga kita harus menjaga tidak menyebar dalam waktu cepat. Karena penyakit ini bersifat aerosol, dia dari angin pun dia bisa menyebar, terlebih lagi dari hewan yang sakit, kontak hewan sakit dengan sakit. Nah, dalam hal ini sebenarnya kami memerlukan juga dukungan dari Pak Rifano dengan teman-teman pelaku usaha peternak untuk bisa mengawasi hewannya. Jadi kalau ada hewan yang sakit, itu segera diobati. Mungkin ada Dr. Silta dengan teman-teman di lapangan. Tapi intinya sebenarnya adalah dari masyarakat sendiri. Bagaimana itu bisa melihara ternaknya dengan sehat. Nah, dalam hal ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalau ada ternak-ternak yang ingin didatangkan dari luar, pastikan dulu dia sehat. Pastikan dulu dia sehat. Mungkin ada yang dari daerah hijau, daerah kuning, dari daerah merah, upayakan tidak dulu deh. Dan dikatakan daerah merah itu sekarang saat ini ya, khususnya ada di Jawa, Lampung, dan NTB. Di luar itu, selain Maluku Utara, itu kuning. Kalimantan kuning, Sulawesi kuning, beberapa tempat kuning. Nah, tetapi sekuning-kuningnya tidak semua kuning juga. Karena kan pewarnaan ini berdasarkan pulau. Mungkin di Kalimantan ada yang hijau, boleh dong, kita mengatakan itu boleh masuk. Tapi ketentuannya, kalau hewan-hewan yang dari luar masuk, Pak Rifano, jangan digabungkan dulu dengan hewan yang sudah ada, dipisahkan dulu. Karena penyakit ini dalam waktu 14 hari, kalau dia terinfeksi, pasti kelihatan dengan gejala-gejalanya. Karena sekarang pemerintah juga berupaya bisa mengendalikan itu tapi dengan kondisi terbatas. Kami juga memerlukan nih teman-teman dari pelaku usaha peternak, pelaku usaha pedagang ternak kerbau, sapi, kambing, babi untuk bisa sama-sama kita mengawasinya nih. Mata kami terbatas, telinga kami terbatas, masyarakatlah yang lebih aktif bisa melaporkan sama kami, dan langkah-langkahnya itu sederhana. Jangan dilalu lintaskan ternak yang sehat. Kalau kira-kira sudah sakit, walaupun harga murah, ya sudah, jangan dilintaskan, pelihara dulu, obati dulu, sampai dengan sembuh silakan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, dan saya yakin Pak Rifano dengan teman-temannya pasti juga ingin usaha itu berjalan, jangan sampai kejadian sebelumnya ditutup sana, tutup sini, kita kelabakan jualan, saya paham itu. Tapi dengan kondisi begini, kami juga tidak mampu, pemerintah tidak mampu kalau tidak juga dengan terlibat masyarakatnya. Itu Pak Beri dari saya. Dan saya yakin Toraja Utara, Toraja pasti bisa kita kendalikan penyakit PMK. Ke depan Pak, apakah ada lagi bantuan vaksin PMK untuk di Tanah Toraja maupun Toraja Utara secara khusus Pak? Ya, pemerintah pusat sekarang lagi upayakan untuk bantuan vaksin PMK. Namun itu dalam posisi bertahap, tidak diadakan sekaligus, karena kita pahami bahwasanya vaksin itu ada masa umurnya. Dari target udah selesai satu, baru diadakan lagi. Tapi semua daerah yang sudah terinformasi ada penyakit PMK itu diupayakan. Tapi pastikan ternak sakit tidak divaksin. Yang divaksin adalah ternak sehat. Jadi dia punya tagline-nya, ternak sehat vaksinasi. Ternak sakit obati. PMK kita atasi. Demikian Tribuners untuk berita kita di live report dalam program Live Report Raja siang hari ini. Ikuti semua media sosial Tribun Raja untuk mendapatkan update terbaru mengenai peristiwa seputar Toraja hingga dunia. Saya Febetelan dan kru yang bertugas undur diri, mata lokal menjangkau Indonesia.